Halo Rebahaners yang cerdas dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini dan di channel yang beda ini saya tidak akan merangkum film, tetapi saya akan kembali ke masa lalu, dimana pertama masuk ke YouTube saya sempat membuat konten tentang informasi yang sangat mendidik dan berwawasan. Nah, di kesempatan kali ini dan di channel ini saya akan melebarkan sayap untuk kembali membuat konten-konten serupa, dimana channel ini akan memberikan Anda intelijensi, supremasi, dan kondensasi yang akan membuat wawasan Anda bertambah dan mental Anda menjadi siap untuk terjun ke dalam kerasnya duniawi. Tanpa berlama-lama, inilah IQ 7 Logic. Dalam menjalani hidup yang fana ini, kita tentu sering menjumpai berbagai problem dan pertanyaan yang sulit untuk dipecahkan. Namun dengan adanya Google, kita menjadi mudah untuk mendapat informasi sekaligus jawaban dari berbagai masalah tersebut. Tapi terkadang kita cukup malas untuk sekedar mengetik dan mencari informasi tersebut, ditambah kuota yang semakin menipis semakin membuat kita enggan untuk mengetahuinya. Berdasarkan sumber yang berhasil dikumpulkan oleh tim IQ 7 yang berasal dari Zimbabwe, saya akan merangkum beberapa pertanyaan sederhana tetapi cukup sulit untuk dijelaskan. Seberapa sulitkah pertanyaannya? Mari kita simak. Number 1. Mengapa air laut asin? Sudah sering kita mendengar pertanyaan ini, namun cukup sulit untuk dijelaskan secara detail dan masuk akal, apalagi bagi kita yang sehari-harinya sibuk dengan kepentingan masing-masing dan hanya makan mie campur nasi. Tentu itu akan membuat otak kita mengalami penurunan kualitas. Secara ilmiah, air laut mengandung sejumlah besar mineral terlarut. Mineral-mineral ini yang kita kenal dengan garam. Nah, larutan garam inilah yang menyebabkan air laut asin. Ada sekitar 3,5% perairan lautan terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin, sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Prosesnya bermula ketika air laut menguap dan membentuk awan yang bergerak ke daratan, lalu menjadi hujan. Air hujan yang jatuh ini bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar yang membuat airnya mengandung asam karbonat. Proses ini seperti perkawinan antara Nyai Hujan dan Kang Karbon yang melahirkan si asam anaknya. Kemudian asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat lalu menghasilkan ion dan mineral. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa oleh aliran sungai ke laut dan tetap diam di sana. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasanya asin. Dan itulah jawaban dari pertanyaan kenapa air laut asin. Lantas, apa penyebab gula manis? Entahlah, hanya Pevita Pierce yang tahu. Number 2. Kenapa kita harus tidur? Jika Anda ditanya kenapa Anda tidur, jawabannya pasti mengantuk. Tapi jika Anda ingin terlihat seperti orang jenius, jawablah seperti ini. Fungsi tidur adalah untuk kesehatan dan kesejahteraan optimalisasi manusia. Jika dalam 24 jam kurang tidur dan terlalu sering melakukannya, akan menyebabkan seseorang mengalami halusinasi dan gejala seperti skizofrenia atau gangguan kejiwaan karena halusinasi. Tidur juga merupakan periode aktif di mana banyak proses penting pemulihan dan penguatan terjadi. Setelah seharian beraktivitas, otak memperoleh banyak informasi tetapi tidak dicatat secara langsung. Fakta dan pengalaman yang diperoleh akan diproses dan disimpan saat kita tidur. Selain itu, tidur juga bisa membantu Anda untuk bisa bertemu dengan beberapa artis favorit yang sangat mustahil untuk ditemui di dunia nyata. Tanpa tidur, Anda hanya akan menjadi robot yang tidak akan bisa merasakan nikmatnya ngiler di pagi hari. Nomor 3. Duluan mana, ayam atau telur? Seperti halnya semua orang di dunia yang masing-masing merasa paling tahu, kita pasti pernah dengan pedenya berpendapat tentang pertanyaan tersebut. Tanpa kita sadari, perdebatan itu hanya membuang waktu karena selama ini belum ada yang bisa menyampaikan dasar ilmiahnya. Barulah pada tahun 2010, para peneliti dari Inggris meneliti telur ayam sampai akhirnya menemukan bahwa protein yang dibutuhkan untuk membentuk cangkang telur itu secara eksklusif hanya ditemukan di ovarium ayam.
Sehingga mudah disimpulkan bahwa ayam adalah duluan, karena cangkang telur tidak bisa dibuat tanpa protein tersebut. Lalu dari mana ayam berasal? Jika ditelusuri dari sejarahnya, ayam adalah evolusi dari nenek moyangnya yang masih satu famili dengan dinosaurus, yaitu Theropoda, yang merupakan reptil di awal-awal masa setelah kepunahan era Kambrium sekitar 300-500 juta tahun yang lalu. Theropoda sendiri menghasilkan spesies evolusi bernama Ceratosauria, dan dari spesies inilah menciptakan banyak golongan subspesies yang salah satunya bernama Tyrannosaurus Rex. Evolusi yang terjadi secara masif pada golongan T-Rex inilah yang memunculkan spesies baru berupa turunan ayam purba dalam rentang puluhan juta tahun silam yang akhirnya berevolusi menjadi ayam modern seperti yang kita makan hari ini. Jadi secara tidak langsung KFC sudah menjual Fredinosaurus dan kita sudah banyak memakan T-Rex sejak lahir. Bayangkan apa yang sudah kalian makan. Ada semur T-Rex, Allosaurus rica-rica, seblak Cekeraptor, dan lain-lain. Dan itulah beberapa pertanyaan sederhana yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Semoga bisa menambah wawasan Anda sehingga hidup Anda menjadi berwarna dan tidak mudah dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar tim kami mendapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama editor mengedit video ini. Saya John, sampai jumpa. Pentil goreng.